Kembali di Sindo Malam pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara halal bihalal Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Balai Kartini, Jakarta, Selasa sore. Dalam acara ini hadir Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno serta para mantan petinggi TNI mulai dari Luhut Binsar Panjaitan, Agung Gumelar, Wiranto, Dudung Abdurrahman, dan AM Hendro Priyono. Hadir pula Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Tony Haryono, Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali. Selain itu, acara ini juga dihadiri Kepala BIN Herindra, Kapolri Jenderal Listio Sigit, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Prabowo membeberkan sikap tegas dan keras dalam memimpin Indonesia yang menurutnya hal itu terbentuk berdasarkan hasil didikan dari para seniornya di TNI. Dan saya, dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi. Dan nanti ada yang bertanya, apa bisa? Gitu. Harus bisa. Nah ini semangat yang ditanamkan oleh Angkatan 45, semangat tidak mengenal menyerah, harus bisa. Merdeka atau mati. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Kalau yang mau silakan, saya tidak mau. Ini salah pembina-pembina saya yang mendidik saya seperti ini. Salah Pak Tri, salah Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Agum. Ini abang-abang yang beri contoh, yang menanamkan kepada kita semangat itu. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Wiranto. Iya kan? Loh ini bapak-bapak didik saya seperti ini, ya apa boleh buat. Saya tidak mau tunduk kepada bangsa manapun. Kekayaan Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia. Dan Angkatan 45 telah memberi senjata pamungkas yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kabupaten Sika, menyerahkan bantuan alat pertanian dan alat tangkap ikan. Kedatangan Gibran disambut antusias warga dan pelajar. Kehadiran Gibran disambut antusias oleh warga dan siswa sekolah dasar. Para siswa yang menunggu di jalan Trans Maumere Larantuka mengejar mobil Wakil Presiden dan minta bersalaman sambil lari. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden memberi bantuan alat pertanian berupa 10 unit traktor kepada petani di Desa Kolisia. Ia juga menyempatkan diri untuk berbincang bersama petani setempat dan meninjau sekolah di sana. Gibran dan rombongan juga ke Kampung Bebeng untuk menyerahkan alat tangkap dan kotak pendingin ikan ke kelompok nelayan setempat. Merasa bangga karena beliau bisa kunjungan pertama dalam masa pemerintahan mereka. Beliau untuk yang pertama kali berkunjung ke tempat kami. Wapres Gibran juga diagendakan mengunjungi SMAK Baktiarsa untuk menyerahkan bantuan sepatu, tas, dan buku tulis kepada pihak sekolah dan para siswa SMK. Dari Sika, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku heran ada yang mempermasalahkan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ia pun sempat bergurau suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti kontroversi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin sore, Prabowo yang sambil bergurau mempertanyakan apakah kelak dirinya akan mengalami nasib serupa di mana ijazahnya dipermasalahkan. Menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya terkait persoalan keaslian ijazah miliknya serta merendahkan martabatnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, polemik keaslian ijazah Jokowi menjadi sorotan usai ratusan warga berdemo di Solo dan Yogyakarta untuk mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor 1 Indonesia tersebut. Gaduh polemik keaslian ijazah Jokowi ini pun berlanjut ke ranah hukum. Rabu 16 April 2025. Masa tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Masa menilai banyak kejanggalan, mulai dari foto Jokowi berkacamata hingga penggunaan huruf atau font. Masa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Jokowi, meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antri untuk berfoto bersama Jokowi. Jokowi pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM tidak ditunjukkan. Sebelumnya pada Selasa 15 April 2025, ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Jokowi. Perwakilan massa menyebut bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut memperlihatkan ijazahnya kepada halayak. Presiden Jokowi kita berharapkan untuk punya etikat baik. Kalau memang Presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan selesai masalahnya. Tetapi ketika di pengadilan kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh sementara divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu ada atau tidak. Kamis 17 April 2025, Jokowi akhirnya menunjukkan ijazahnya, mulai dari sekolah dasar hingga kuliah, kepada seluruh awak media yang datang ke kediamannya di Solo. Namun Jokowi meminta seluruh awak media untuk tidak mengabadikannya. Dalam kesempatan ini, Jokowi pun menyatakan dirinya mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Jokowi juga menyatakan siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana kedatangan pendiri Microsoft, Bill Gates, akan datang ke Indonesia pada 7 Mei. Kedatangan Bill Gates ini untuk bertemu dengan dirinya sekaligus untuk memberikan dukungan dan penghargaan terhadap program makan bergizi gratis.
Prabowo mengklaim program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahannya cukup membanggakan dan banyak pemimpin negara yang datang memberikan apresiasi terhadap program tersebut. Meski demikian, Prabowo mengakui program makan bergizi gratis masih akan terus berjalan dan belum bisa dikatakan berhasil. Saat ini pemerintah menargetkan distribusi makanan bergizi setiap hari kepada 82,9 juta warga dalam kondisi bersih, aman, dan sesuai standar gizi. Tanggal 7, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah ya suratnya dari November ya, minta ketemu. Saya antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita. Saya merasa sangat besar hati tadi. Saya merasa jangan memuji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insya Allah Desember 2025. Kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan 80, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi. Pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, menyatakan program makan bergizi gratis masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar 50 triliun rupiah dari anggaran yang telah dimiliki sebesar 71 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI siang tadi. Menurut Dadan, tambahan anggaran 50 triliun rupiah dibutuhkan untuk bisa memenuhi target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025. Setuju Bapak Ibu sekalian mengenai waktu rapat? Ini kurang lebih penyerapan yang akan terjadi sampai Desember. Jadi kami memiliki target bulan Juni itu sudah 4,7 triliun yang kami serap. Kemudian akan melonjak pada bulan Juli mencapai 16 triliun. Kemudian Agustus itu akan sudah 28 triliun. September kita akan menyerap kurang lebih 51 triliun. Kemudian Oktober 60 triliun. November 88 triliun. Dan Desember 116 triliun. Jadi kami masukkan bukan hanya anggaran yang 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta oleh Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta. Jadi makan bergizi ini jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan akan membutuhkan anggaran kurang lebih 116 triliun,6 untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta. Jadi kalau sekarang ada 71 triliun, tambahan 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember. Sempat mengumumkan mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi mengonfirmasi dirinya batal mundur. Hari ini Hasan Nasbi kembali berkantor di Kantor Komunikasi Presiden atau PCO di Gedung Kuartir Nasional Jakarta. Kepada media, Hasan Nasbi mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Sebelumnya, Hasan Nasbi sudah mengajukan surat pengunduran diri, namun tidak disetujui Presiden. Saya baru bertugas hari ini. Jadi kemarin saya ikut rapat kabinet, hari ini saya mulai ngantor lagi. Ya, gitu kira-kira. Atau hubungan dengan istana masih berarti baik-baik aja ya Bang? Hubungan tidak ada masalah, jadi maksud saya gini, teman-teman kemarin itu ada hal-hal yang mungkin memang tidak bisa saya atasi sama sekali. Dan ini bukan bukan kemarahan,
bukan ngambek, bukan hard feeling, itu enggak. Jadi kita kan memang harus tahu aja batas kita sampai di mana untuk melakukan ini. Tapi dari Bapak Mensesnek dan Bapak Seskap kemudian menyatakan bahwa hal-hal yang kemarin kemudian tidak bisa diatasi, beliau berdua akan bantu mengatasinya gitu. Kalau boleh disampaikan apa yang kemudian hal-hal yang tidak bisa diatasi itu mungkin apa sih Bang sebenarnya, apa terkait komunikasi atau kebijakan? Yang jelas ke depan tentu akan lebih baik lagi, ya. Yang nggak usah dijabarkan lah. Insya Allah ke depan akan jauh lebih baik lagi. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, cukup. Satu lagi. Ya, masih ada. Ya. Penasaran mungkin apa yang pada akhirnya membuat Bang Hasan ini menerima lagi ditunjuk sebagai kepala PSSI? Saya kan loyal sama Presiden. Jadi tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas kan. Tapi begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya sudah, kita sebagai bawahan beliau, sebagai anak buah beliau ya patuh untuk melanjutkannya gitu.